Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 10, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Yang terhormat Dr. Andes Dia Ratnawati, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis untuk prodi akuntansi kelas K 0.13. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu Sherin Balianti Nubatonis dengan akhiran NPM 323. Lalu ada Joanna Sarah Siroid dengan akhiran NPM 328. Lalu ada Nadia Alkifetia Pramesti dengan akhiran NPM 329. Lalu ada Vyas Ravindra Krishnan Pribadi dengan akhiran NPM 331. Lalu ada Divania Widinata Naila dengan akhiran NPM 338. Yang terakhir ada Naila Salsa Novelia Hadi dengan akhiran NPM 342. Pengertian perencanaan atau planning yaitu proses menetapkan tujuan, strategi, dan langkah operasional agar organisasi dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Lalu, pendekatan perencanaan ada dua, yaitu market theory dan planning dan control theory. Yaitu market theory memiliki arti sebagai manajer itu bersikap reaktif, menyesuaikan keputusan dengan perubahan lingkungan. Sedangkan planning dan control theory atau act of yaitu manajer ini proaktif sehingga dia memperkirakan atau mengendalikan perubahan masa depan. Hierarki perencanaan menurut Kreitner 2007, perencanaan mencakup dua hal, yakni menetapkan tujuan atau goal making process, kemudian membuat strategi untuk mencapai tujuan atau strategi making process. Di sini ada dibagi beberapa jenis proses pembuat strategi perusahaan. Yang pertama visi, yaitu visinya menggambarkan masa depan perusahaan dan menjawab pertanyaan apa bisnis kita nantinya. Kemudian visi ini memberi arah jangka panjang dan mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan. Kemudian misi, yaitu misi menjawab pertanyaan apa bisnis kita. Nah, misi menjelaskan ruang lingkup kegiatan perusahaan, produk atau layanan yang diberikan dan siapa konsumennya. Kemudian tujuan atau goals, di sini hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tetapi belum terlalu terukur. Kemudian sasaran atau objectives, ini merupakan target spesifik yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sasaran harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan juga time horizon. Yang pertama spesifik, yaitu hanya memuat suatu hasil yang jelas. Kemudian measurable atau dapat diukur, yaitu dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian achievable atau dapat dicapai, yaitu realistis dengan kemampuan perusahaan. Kemudian realistik atau realistis, yaitu sesuai kondisi sumber daya perusahaan. Kemudian time horizon atau berjangka waktu, yaitu ada batas waktunya. Nah, yang kemudian kita masuk ke fungsi sasaran, yang dimana fungsi sasaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu memberikan arah bagi perusahaan. Di sini mengarahkan sumber daya dan tenaga kerja menuju hasil yang ingin dicapai. Kemudian menjadikan aktivitas organisasi lebih fokus, di mana organisasi itu tahu kegiatan mana yang prioritas sehingga tidak menyia-nyiakan sumber daya. Kemudian menjadi rujukan bagi rencana lainnya, yang dimana di sini menjadi dasar untuk menyusun strategi, kebijakan, program, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi dasar evaluasi, yang dimana ini menjadi pembanding antara hasil yang direncanakan dengan hasil sebenarnya. Selanjutnya, strategi. Strategi merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Menurut Mintzberg 1991, strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi as a plan, merupakan tindakan yang direncanakan secara sadar dan disengaja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, strategi as a ploy, merupakan manuver khusus untuk mengakali pesaing dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, strategi as a pattern, merupakan konsistensi dalam tindakan yang muncul baik direncanakan atau tidak untuk mengejar sebuah tujuan. Yang keempat, strategi as a position,
merupakan keputusan untuk memposisikan perusahaan dalam lingkungan pasar. Kemudian ada menurut Matrix and Soft, dibagi menjadi 4. Yang pertama, Market Penetration Strategy. Ini berfokus untuk menjual lebih banyak produk yang sudah ada ke pelanggan yang selama ini dilayani. Yang kedua, Product Development Strategy. Perusahaan memasarkan produk baru kepada pelanggan yang selama ini dilayani. Yang ketiga, Market Development Strategy. Perusahaan memasarkan produk yang sudah ada kepada pasar yang baru. Yang keempat, Diversification Strategy. Perusahaan memasarkan produk baru ke pasar yang baru. Selanjutnya ada peramalan. Peramalan merupakan proses memperkirakan kondisi masa depan sebagai dasar penyusunan rencana. Dalam peramalan terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, proyeksi mekanis, yaitu menggunakan data historis dan menerapkan teknik statistik untuk memperkirakan nilai di masa depan. Yang kedua, proyeksi analitis, yaitu menggunakan analisis sebab akibat terjadi peristiwa masa lalu untuk meramal perubahan masa depan. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan tetap yang menjadi pedoman tindakan dalam menghadapi masalah atau situasi yang selalu berulang. Ada prosedur. Nah, prosedur itu rangkaian cara baku sesuai urutan yang sudah ditetapkan. Urutannya tuh udah jelas, jadi tidak bisa di skip. Fungsinya supaya semua orang melakukan pekerjaan yang sama, jadi hasilnya konsisten. Nah, terus lanjut ada peraturan. Nah, peraturan adalah keputusan tetap yang mengatur tindakan tapi tidak memperhatikan urutan waktu. Jadi peraturan ini lebih ke aturan main yang harus kita patuhi. Kalau prosedur itu, jadi bedanya sama prosedur tadi, kalau prosedur itu ada urutannya. Kalau peraturan itu tinggal kita ikuti aja. Peraturan itu tegas dan mengikat ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada program. Program itu adalah serangkaian kegiatan berurutan dengan durasi waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan strategi. Program biasanya ada program digital marketing, program sponsorship event, program influencer collaboration. Jadi program ini lebih spesifik, ada timeline-nya, ada aktivitas yang jelas dan terukur. Nah, selanjutnya ada anggaran atau budget. Nah, ini anggaran atau budget itu setelah semua rencana yang kita bikin, sekarang kita perlu menerjemahkan itu semua ke dalam angka. Karena semua rencana butuh dana untuk dijalankan, anggaran dibagi menjadi 2 kategori besar. Anggaran dibagi menjadi 2 kategori besar menurut Smith. Master budget terdiri dari operating budget untuk operasional sehari-hari seperti gaji, listrik, supplies. Terus financial budget untuk investasi dan pembiayaan yang lebih besar, dan terakhir capital budget khusus untuk investasi jangka panjang seperti beli mesin baru dan bahan genung. Jadi anggaran itu adalah wujud nyata dari semua rencana kita dalam bentuk angka. Baik, kita mulai memasuki materi tingkatan perencanaan perusahaan. Di mana tingkatan perencanaan perusahaan ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada perencanaan korporasi atau corporate planning, yang dimana perencanaan korporasi ini disusun di level paling atas perusahaan, yang dimana dia disusun oleh dewan direksi atau CEO. Fokusnya menentukan arah besar perusahaan, jadi menentukan tujuan, strategi utama, dan juga arah jangka panjang perusahaan. Nah, supaya strategi yang dibuat itu realistis dan juga sesuai dengan kondisi perusahaan, biasanya mereka memakai alat bantu analisis seperti SWOT. Nah, SWOT ini mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yang dimana dia ini adalah faktor internal perusahaan
yang menjadi keunggulan perusahaan. Misalnya produknya berkualitas tinggi, lalu brand yang kuat, dan juga teknologi yang canggih. Yang kedua, itu ada weakness atau kelemahan. Nah, ini juga menjadi faktor internal perusahaan, tetapi hal-hal ini dapat menghambat perusahaan. Misalnya seperti biaya produksi yang tinggi, lalu manajemen yang tidak efisien, dan juga kurangnya pelatihan SDM. Yang ketiga, itu ada opportunities atau peluang. Jadi, ini adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Misalnya seperti tren pasar yang sedang tinggi, lalu kebutuhan baru konsumen, dan juga teknologi canggih yang baru yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Nah, ini juga menjadi faktor eksternal yang dapat menghambat perusahaan. Misalnya seperti adanya pesaing baru, lalu perubahan kebijakan pemerintah, dan juga adanya penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya, yang kedua itu ada perencanaan operasional atau operational planning. Nah, kalau yang perencanaan korporasi tadi lebih ke jangka panjang dan juga strategis, maka perencanaan operasional ini lebih jangka pendek dan juga tindakan nyatanya. Perencanaan operasional ini disusun oleh manajer tingkat menengah dan juga supervisor. Isinya lebih ke bagaimana strategi dari atas tadi dapat dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya seperti kampanye pemasaran, pengelolaan anggaran, dan juga jadwal produksi. Jadi teman-teman dapat dibilang bahwa perencanaan korporasi itu lebih ke menetapkan arah besarnya. Sedangkan perencanaan operasional itu lebih memastikan bahwa rencana besar tadi dapat dijalankan di lapangan. Jenis-jenis rencana perusahaan itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama berdasarkan jangka waktu dan yang kedua berdasarkan jenis keputusan. Yang pertama ini berdasarkan jangka waktu, itu yang pertama ada rencana jangka waktu panjang yang membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun, biasanya berisi tujuan besar atau strategi utama perusahaan, seperti membuka cabang baru di luar negeri ataupun ingin mengembangkan produk baru. Namun di beberapa industri yang perubahannya sangat cepat seperti teknologi, jangka waktu 3 tahun itu sudah dianggap sebagai rencana jangka panjang. Yang kedua itu ada rencana jangka pendek. Ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya lebih fokus pada kegiatan sehari-hari atau operasionalnya, misalnya seperti jadwal produksi atau target penjualan bulanan dan anggaran dan pengaturan anggaran tahunan perusahaan. Yang kedua berdasarkan jenis keputusan. Yang pertama itu ada standing plan atau rencana berkelanjutan. Rencana ini dibuat untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang. Tujuannya supaya perusahaan memiliki pedoman tetap setiap kali menghadapi situasi yang sama. Contohnya seperti kebijakan perusahaan, prosedur tetap atau SOP, dan aturan kerja yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Yang kedua adalah single use plan atau rencana sekali pakai. Rencana ini dibuat hanya untuk menghadapi situasi tertentu yang tidak terjadi secara berulang. Biasanya setelah selesai, rencana ini tidak akan digunakan lagi. Contohnya seperti program pelatihan karyawan baru ataupun proyek pembangunan gedung baru. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.